Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan menolongmu menyampaikan anak pelaku ekonomi. Atau kamu bisa menyebutnya dengan sebutan flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas dua pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan saja. Kamu bisa lihat terdapat modul arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba perhatikan, rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. RTK juga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas kerjaan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perekonomian dua sektor ini, kamu dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa serta faktor produksi hanya seputar RTK dan RTP saja. Selain perekonomian dua sektor, ada juga perekonomian tiga sektor. Iya, seperti namanya, perekonomian ini terdiri dari tiga sektor, di mana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini sebagai pengatur, sebagai produsen, dan juga sebagai konsumen. Kamu bisa lihat peran RTK dan RTP di perekonomian ini sama dengan perekonomian dua sektor sebelumnya. Hanya saja yang membedakan, pemerintah di sini menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan perusahaan. Di mana seperti yang kamu ketahui, pemerintah itu mempekerjakan tenaga kerja PNS, kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik dan gas untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Lihat, kalau ini kamu bisa menyebutnya dengan perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka, di mana perekonomian ini dalam kegiatannya sudah melibatkan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor serta faktor produksi loh. Kamu bisa lihat, di perekonomian ini ada empat pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di dalam perekonomian ini, keempat pelaku saling memiliki hubungan interaksi untuk memenuhi keperluannya masing-masing. Hubungan RTK, RTP, dan pemerintah sama seperti perekonomian dua dan tiga faktor. Tetapi yang berbeda dari perekonomian tiga sektor itu, hubungan ketiga pelaku ini dengan masyarakat luar negeri. Ada kegiatan impor barang dan jasa ke luar negeri, serta ekspor sumber daya ke luar negeri. Ini termasuk hubungan RTK dengan masyarakat luar negeri. Kalau kegiatan ekspor dan impor hasil produksi dari luar negeri seperti ini, termasuk hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, kegiatan menerima pajak dari masyarakat luar negeri, menerima devisa dari hasil ekspor, dan menetapkan kebijakan ekspor dan impor bisa disebut sebagai hubungan antar pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Wah, banyak sekali ya ternyata peran serta hubungan antar pelaku ekonomi itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Kemudian video pembelajaran yang telah kita tonton tadi ya, mungkin ya kamu ada pertanyaan ya, yang terganjal
Nah, ini ya. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Dan siapa sajakah pelakunya? Ya. Apa yang dimaksud dengan? Silakan etika, pengenal konsumsi, industri, rumah tangga produksi, STN, rumah tangga negara atau pemerintah, FTL, rumah tangga luar negeri. pelaku ekonomi ya. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Siapa saja Pak mereka? RTK, rumah tangga konsumsi. Yang kedua, RTP, rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, RTN, rumah tangga negara atau pemerintah. Yang keempat, RTLN, rumah tangga luar negeri. Masih ada? Biasa? Apakah pendapatan rumah tangga konsumsi yang diperoleh dari rumah tangga perusahaan? Ya. Apakah pendapatan yang diperoleh rumah tangga konsumsi yang dia dapatkan dari perusahaan? Misalnya ya keluarga itu ya ada anggotanya yang bekerja di suatu perusahaan. Apa yang dia dapatkan dari perusahaan itu? Ya. Upah atau gaji, sewa, bunga dan laba. Upah kalau dia bekerja, upah atau gaji ya. Kemudian sewa kalau dia menyewakan tempat ya atau peralatan. Kemudian bunga kalau dia investasi. Kemudian kalau dia ya keuntungan. Masih ada lagi? Ayo Bu. Ya silakan. Apa peran rumah tangga konsumsi? Apa peran rumah tangga konsumsi? Ada yang bisa jawab? Yani? Satu, sebagai pemasok proses produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Dua, sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Ada yang mau bertanya lagi? Oke ya, kalau tidak ada yang tadi ya, kita akan mengobservasi atau mengamati ya kegiatan pelaku ekonomi yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi selama 1 minggu ya, kalian bisa mengamati atau mengobservasi kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk itu, kita membuat tim atau kelompok untuk bekerja. Silakan berkelompok. Ya, ya. Nah, sekarang kamu perhatikan di tempat kerja itu ya. Kalian ada 6 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membahas tentang kegiatan observasi yang dipilih berdasarkan mengobservasi pembelajaran tempe. Alat bahan biaya yang dibutuhkan adalah buku, pena, dan HP untuk mengetik makalah. Waktu pelaksanaan Sabtu dan Minggu. Tempat pelaksanaan di kediaman narasumber. Narasumber atau objek yang diobservasikan pembelajaran tempe. Sekian, terima kasih. Di mana itu tempatnya? Di mana? Di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai observasi penjual SPG. Kegiatan observasi yang dilakukan yaitu mengobservasi penjual SPG. Alat bahan biaya yang diperlukan yang pertama pulpen, buku, kertas, kamera video, dan total biaya yang diperlukan yaitu 20.000. Waktu pelaksanaan tanggal 16 bulan 11 2023 sampai tanggal 28 bulan 11 2023. Tempat pelaksanaan di PKT Indomaret. Narasumber atau objek yang diobservasi yaitu penjual SPG. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengumumkan hasil daripada observasi tani ikan. Tani ikan ini alat bahan biaya yang diperlukan adalah buku, pensil, daftar pertanyaan, kemudian peralatan. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Sabtu. Kemudian tempat pelaksanaannya yaitu di kolam budidaya ikan, tempat peternakan ikan. Narasumber yang atau objek yang diobservasi yaitu ikan dan objek yang ditunjukkan yaitu orang dewasa serta lokasi budidayanya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 3 kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anangka dengan saya Ariadin, perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini menyampaikan kegiatan observasi yang dipilih dari kelompok 2 yaitu kelompok 4 yaitu petani karet. Alat bahan biaya yang dibutuhkan HP, buku, dan pulpen. Biaya yang dibutuhkan sebesar 5.000. Waktu pelaksanaan di pagi hari atau di sore hari di tempat narasumber. Narasumber atau objek yang diobservasi adalah petani karet. Di tempatnya di Desa Beringin. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil teman-teman kalian tadi, mungkin ada tambahan tidak dari kalian? Mungkin tempatnya kurang jelas atau bagaimana, ya? Atau peralatan yang dibutuhkan kurang, mungkin ada masukan dari kalian? Silakan. Tidak ada? Tidak, Bu. Paham semua? Paham. Nanti kesimpulannya mulai besok apa yang dilakukan? Melakukan pengamatan. Dan hasilnya kapan? Hari
Minggu depan. Kita presentasikan lagi ya. Ya, Bu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan apa nak? Observasi. Kelompok satu mau observasi apa nak? Rajin IPP. Akan bertemu lagi minggu depan dalam kegiatan presentasi hasil observasi ya. Nah, sampai di sini bagaimana, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang kalian pelajari Tentang RPP. apa yang akan kita pelajari minggu depan? Presentasi. Kita tutup dengan doa bersama. Doa.